Pada mulanya Allah berfirman, dan jadilah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Cahaya itu terbit di hati orang benar, yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Di zaman kesusahan besar, di akhir dunia yang pertama sekitar 5.400 tahun yang lalu, datanglah Henokh, manusia terpilih itu. Keturunan ketujuh dari Adam, salah satu suksesor terang yang matanya dibukakan oleh kuasa Roh Kudus. Dia bukan sumber terang itu, tapi juru tulis keadilan, yang dipilih untuk memberitakan cahaya kebenaran, karena terang yang sesungguhnya sudah datang ke dunia. Dan terang itu adalah cahaya kemuliaan Anak Manusia. Dunia tidak mengenalnya karena dunia sudah penuh dengan kegelapan, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan memadamkan sumber cahaya itu. Tapi justru karena itulah Henokh dipilih untuk memberikan peringatan yang keras kepada dunia yang sudah menyangkal kedatangan Anak Manusia. Dan peringatan ini bukan hanya untuk orang-orang yang ada di generasinya, tapi ke semua orang di sepanjang generasi dunia, tentang betapa mengerikannya murka Allah di kedatangan kedua Anak Manusia sebagai singa Yehuda yang duduk di atas tahta pengadilan di hari penghakiman besar, ketika semua unsur dunia dibinasakan, ketika langit diruntuhkan, ketika gunung-gunung ditundukkan, ketika air yang tenang dikacaukan, dan semua kerajaan dunia digoncangkan. Di zaman akhir ini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Dan kerajaan Allah akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, sebab orang pilihan dan orang benar diberi pengharapan untuk menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan yang kekal, unshakable kingdom, yang masa pemerintahannya tak pernah berkesudahan. Dan sekaranglah akhir zaman itu. Masa yang dinubuatkan Henokh, orang-orang pilihan, dan orang-orang benar yang sudah menerima karunia Roh Kudus sebagai saksi-saksi iman yang terus memberitakan cahaya kebenaran itu. Maka berbahagialah mereka yang punya mata untuk melihat dan yang punya telinga untuk mendengar. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan nubuat ini pasti akan digenapi. Sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu, ini adalah part terakhir, episode terakhir dari Kitab Henokh yang udah lebih dari setahun kita bahas di sini. Dan sebelumnya aku mau berterima kasih kepada Ciko, khususnya scriptwriter aku yang sudah menyusun skrip Kitab Henokh ini sedemikian rupa dari awal sampai akhirnya. Sedikit cerita, jadi memang kan aku ada beberapa tim yang beragama Protestan dan beragama Muslim. Jadi tergantung nih topiknya apa. Ketika aku mau membahas tokoh Muslim, aku minta tolong sama scriptwriter aku yang beragama Muslim supaya lebih valid. Dan ketika membahas Henokh yang lebih dekat ke Bible, otomatis aku meminta tolong kepada anggota timku, scriptwriterku yang beragama Kristen Protestan. Nah, Ciko ini sebelumnya adalah Kristen KTP. Dia curhat panjang lebar sama aku ketika udah Henokh part ke-4 ke atas, dan terutama di part terakhir ini dia ngasih aku letter panjang lebar yang intinya adalah ketika dia menyusun Kitab Henokh ini, dia jadi belajar Alkitab lagi, dia jadi belajar kitab-kitab lainnya, Kitab Yobel, Kitab Yasyar dan lainnya, dan dia sering berkonsultasi dengan orang-orang yang memang agamanya tuh kuat sekali, imannya kuat sekali di gereja. Jadi dia semacam tersentuh oleh Roh Kudus gitu. Ibaratnya kayak terbukakan gitu, kerohanian yang ada di dalam dirinya. Jadi ya
Video kali ini aku dedikasikan khusus untuk dia yang sudah bersusah payah menyusun keseluruhan series Kitab Henokh dari awal hingga akhir. Dan di video terakhir ini nggak ada yang aku ubah dari aku. Jadi ini pure tulisan dia. Jadi ya ini tribute to Chico. Dan di video kali ini tuh kental sekali dengan agama Kristiani. So ya, semoga kalian bisa menikmatinya dengan baik. Dan karena ini part terakhir dari pembahasan series Kitab Henokh, kalian kudu banget, wajib banget nonton ulang video-video sebelumnya mulai dari part 1 biar kalian tuh pada ingat sama semua yang aku sampein. Karena di part ini tuh ada banyak banget detail yang nyambung ke video-video sebelumnya. Jadi kalau misalnya nggak disimak baik-baik, udah pasti nggak bakalan 100% paham. Karena ada beberapa istilah-istilah perumpamaan yang sudah dibahas sebelumnya, kayak orang-orang benar, orang-orang pilihan, anak manusia, anak domba, martir, Sheol, Tartarus, air kehidupan, burung elang, kawanan anjing, serigala, babi hutan, gembala sesat, dan masih banyak banget yang gak bisa aku jelasin ulang satu persatu di video ini. Jadi, sebelum mulai ke inti pembahasannya, aku sangat saranin supaya kalian baca Kitab Henokhnya sendiri secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir, bahkan lebih bagus lagi kalau kalian baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu untuk teman-teman Kristen. Supaya aku nggak perlu jelasin ulang panjang lebar, karena di sini kita udah masuk ke titik puncak dari semua nubuat yang disampaikan Henokh, yang ngambil timeline dari masa depan atau yang sekarang belum terjadi. Pembahasannya udah pasti kali ini jauh lebih berat dari yang sebelum-sebelumnya, karena ya sekarang kami masih nyoba nyingkapin semua nubuat masa depan ini secara samar-samar. Karena ini cuma bayangan dari apa yang akan datang. Nubuat kami memang gak lengkap, pengetahuan kami memang gak sempurna, tapi kiranya hikmat Tuhan menyertai kita semua. Karena tanpa Roh Kudus, gak mungkin kita bisa menyingkapkan semua rahasia ini. Dan buat teman-teman yang punya kepercayaan lain, semua yang dibahas di sini, aku disclaimer ya, jangan diimani. Anggap aja ini cuma sebatas cerita fiksi, cerita dongeng, omong kosong. Karena pastinya kita punya kehendak bebas dan kepercayaan yang berbeda-beda juga. Dan buat teman-teman Kristiani juga sama. Kami tidak pernah memaksa kalian untuk percaya dan menerima mentah-mentah sama apa yang disampaikan di sepanjang series Kitab Henokh ini. Tapi perlu diuji lagi kebenarannya, karena kita perlu menguji setiap roh pengajaran. Apakah roh itu asalnya dari Roh Kudus atau dari roh-roh dunia? Jadi kita bukan orang-orang yang diombang-ambing sama rupa-rupa angin pengajaran, tapi tetap berpegang teguh sama iman yang sudah diajarkan kitab suci. Karena tujuan kami ngebahas Kitab Henokh di sini tuh bukan bermaksud buat menambah atau ngurangin firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, atau buat nyambung-nyambungin Kitab Henokh ke dalam kanon Alkitab yang udah disusun sama bapak-bapak gereja menurut tuntunan Roh Kudus. Karena pastinya dasar iman teman-teman Kristen hanya ada di dalam nama Yeshua HaMashiach, atau Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, bukan dari Kitab Henokh. Walaupun kami juga gak menutup mata kalau ada sebagian gereja Ethiopia yang masih pakai kitab ini sampai sekarang. Karena dari dulu kan tujuan channel ini fungsinya seperti perpustakaan online ya, untuk nambah-nambah referensi dan pengetahuan. Jadi aku udah disclaimer duluan dari awal supaya semua yang tim aku sampaikan di series ini itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa yang terikat di bumi itu juga terikat di surga. Dan di part terakhir ini memang disclaimernya jauh lebih keras dari sebelum-sebelumnya supaya nggak ada yang salah paham ya. Jadi serapi yang baik seperti biasa dan buang yang buruk. Dan di sini karena aku nyeritain story yang ada di dalam Kitab Henokh, otomatis point of view atau sudut pandangnya Henokh sendiri yang nulis cerita ini tuh terlepas dari kepercayaan kita masing-masing. Karena Kitab Henokh ngasih pandangan yang cukup radikal, nggak ada kompromi atau toleransi sama semua penyesatan fallen angels. Dan sekaranglah masa-masa penyesatan itu, zaman yang sudah dinubuatkan Henokh, di mana kebenaran selalu diputarbalikkan sama orang-orang yang diselubungi 12 fallen angels terakhir, supaya manusia nggak bisa membuka mata mereka buat melihat kebenaran sekalipun punya mata, dan nggak bisa mendengar kabar baik atau Injil yang sudah diberitakan sekalipun punya telinga. Jadi mereka saling menyesatkan dan disesatkan, tapi hendaklah setiap orang yang sudah mendengar peringatan ini tetap berpegang teguh sama iman kalian dan bertahan sampai garis akhir, karena sebenarnya untuk kita lah Kitab Henokh ini ditulis.
untuk generasi terkemudian yang akan datang atau generasi akhir zaman. Dan jika kabar baik yang diberitakan ini masih tertutup juga, maka itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang gak percaya, yang pikirannya sudah dibutakan sama gembala sesat atau fallen angels atau dewa-dewa palsu yang berkuasa di zaman ini, yang dalam kitab Perjanjian Baru disebut dengan roh antikris. Roh yang menentang kerajaan Allah dan anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu udah menginvasi kerajaan dunia, walaupun sampai sekarang bumi belum 100% pulih karena dunia masih dikuasai sama para fallen angel supaya cahaya Injil itu ditutup-tutupi, diselubungi dengan kegelapan. Sama seperti waktu mereka menyesatkan Kain untuk bunuh saudaranya sendiri dan menyesatkan seluruh dunia di zamannya Henokh dan membangun satu sistem kerajaan dunia Babel di zaman Raja Nimrod yang kemudian berusaha menggagalkan warisan benih ilahi yang dibawa orang-orang pilihan, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub sampai menindas orang-orang Israel di pembuangan Mesir, lalu membunuh bayi-bayi Israel yang baru lahir untuk menentang kelahiran anak manusia. Sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa dan menyesatkan bangsa Israel supaya gak bisa kembali ke tanah perjanjian. Pikiran mereka jadi tumpul, akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji, sampai mereka menyangkal Tuhan yang menampakkan dirinya di Gunung Sinai, dan bikin berhala dari patung lembu emas yang gak bisa mendengar, bicara, dan bergerak. Begitupun dengan nabi-nabi palsu di zamannya Elia, karena mereka udah ninggalin jalan yang benar dan ngikutin jalan dewa Baal atau fallen angel Beelzebub supaya mereka terjerat dalam berbagai-bagai nafsu, kemabukan, pesta pora, makan dan minum tanpa ada penguasaan diri. Karena itu, jiwa orang-orang pilihan yang hidup di tengah-tengah mereka itu benar-benar tersiksa sama kelakuan mayoritas domba-domba yang pada tersesat di zaman 70 malaikat bangsa-bangsa. Begitupun di zaman Raja Nebukadnezar yang dipakai fallen angels buat nindas orang-orang Yahudi dan dipaksa buat nyembah patung berhala. Dan kalau mereka nolak perintah raja, bakalan langsung dieksekusi sama pemerintah. Ini juga sama nih, sama seperti di zaman Antiochus Epiphanes yang maksa orang-orang Yahudi buat ngikutin semua peraturan adat istiadat Yunani. Jadi polanya tuh sama aja dari dulu sampai sekarang karena di bawah kolong langit ini nggak ada sesuatu yang benar-benar baru. Makanya setelah anak manusia dinyatakan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, orang-orang benar juga ngalamin nasib yang sama seperti orang-orang pilihan di zaman sebelumnya, yaitu dipersekusi dan dianiaya sama pemerintah atau penguasa dunia. Kayak Stefanus yang jadi martir pertama Perjanjian Baru karena difitnah menyebarkan ajaran sesat, dan itu baru permulaan dari persekusi besar-besaran yang dilakuin ke orang-orang benar lainnya di zaman para rasul. Karena habis itu banyak orang benar yang dipenjara, dicambuk, dipukulin, dilemparin batu, dipenggal, digantung, dibakar, disalib terbalik, dan ini terus berlanjut sampai di masa pemerintahan Kaisar Nero, roh antikris yang bangkit dari antara kawanan burung elang yang tunduk di bawah kuasa fallen angel. Dan ini terus berlanjut sampai sekarang. And on GB News, he spoke about the persecution of Christians. Now, you know that I'm not a person of faith, but I have to... And certainly that's the primary reason why we make this World Watch List available, is to provide credible information for believers to rally behind and inform. In North Korea, spies are everywhere, ready to report, imprison, and even kill those who follow Jesus. Christian parents are forced to hide their faith, even from their own children. And many believers spend years in hard labor camps, where chances of survival are slim. Jadi orang-orang pilihan dan orang-orang benar itu selalu dimusuhin sama orang-orang fasik dari segala penjuru dunia, bukan karena mereka ngelakuin hal jahat, tapi karena menyampaikan kebenaran. Dunia ini tidak layak untuk mereka karena mereka yang betul-betul memelihara iman selalu mengembara di padang gurun, di atas pegunungan, di dalam gua-gua, dan di celah-celah gunung. Sekalipun iman mereka udah ngasih kesaksian yang baik, tapi justru itu menggenapi yang tertulis di dalam kitab Henokh. Karena jiwa-jiwa orang benar emang harus menderita. Mereka harus menyangkal dirinya sendiri. Pikul salib setiap hari, sama seperti mereka mengikut Kristus karena anak manusia memang harus jadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Dan semua saudara anak manusia itu orang-orang benar yang turut ambil bagian dalam penderitaan saudara sulungnya. Supaya anak manusia itu ngasih suatu teladan untuk memperluas invasi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, dan berbahagialah mereka yang sudah mendengar dan melakukan kehendaknya, karena mereka sama seperti orang membangun rumah di atas batu yang tetap teguh berdiri walaupun dihantam sama hujan badai dan banjir.
Karena badai dan banjir melambangkan bangsa-bangsa yang ada di bawah otoritas Leviathan yang berkuasa di kedalaman abyss untuk mendatangkan kekacauan dan kehancuran. Karena di akhir zaman ini Leviathan bakal bangkit dan ngancurin tatanan dunia bersamaan dengan Behemoth yang melambangkan nabi-nabi palsu yang muncul ke tengah-tengah dunia buat nyebarin Injil palsu kayak yang tertulis di beberapa ayat ini. 1 Henokh 98 ayat 14-15, celakalah kamu hai orang-orang yang menjadikan kata-kata orang benar menjadi sia-sia karena harapan akan hidup tidak akan ada bagimu. Celakalah kamu hai orang-orang yang menuliskan kata-kata kebohongan dan kefasikan karena mereka menuliskan kata-kata bohong supaya mereka didengar dan manusia tetap tinggal dalam kebodohan mereka. Tidak akan ada damai sejahtera bagi mereka dan mereka akan mati dengan tiba-tiba. 1 Henokh 99 ayat 1, celakalah mereka yang bertindak fasik dan memuliakan kata-kata bohong dan menghormatinya. Kamu akan hancur dan tidak akan memiliki kehidupan yang baik. 1 Henokh 99 ayat 2, celakalah kamu hai orang-orang yang membengkokkan kata-kata yang lurus dan yang melanggar hukum kekekalan dan menyatakan diri mereka tidak berdosa. Mereka akan diinjak-injak di atas bumi. 1 Henokh 104 ayat 9, janganlah menjadi fasik di dalam hatimu, dan jangan berbohong, dan jangan membengkokkan kata-kata yang lurus, dan jangan menyebut bohong kata-kata dari yang kudus dan besar, dan jangan memuliakan berhalamu, karena semua ketidakbenaranmu dan semua ketidaksalehanmu tidak akan menjadi pembenaranmu, melainkan menjadi dosa besar. 1 Henokh 104 ayat 10, dan sekarang aku tahu rahasia ini, bahwa kata-kata kebenaran akan diubah dan dibelokkan, dan banyak orang berdosa akan memberontak, dan akan mengucapkan kata-kata jahat, dan akan berbohong, dan melakukan penipuan yang besar, dan menulis buku yang berisi kata-kata mereka. Jadi Henokh udah ngasih peringatan keras ke semua orang yang ada di masa depan, yaitu untuk kita di masa sekarang yang sudah ada di zaman penyesatan, karena sekarang perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Karena sampai sekarang roh-roh Nephilim dan 70 gembala sesat itu masih ada, dan mereka-mereka ini yang menguasai dunia dari belakang layar, kecuali bagi orang-orang benar, karena mereka diinvasi dengan sistem kerajaan Allah dan sudah dibenarkan oleh kasih karunia dengan kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan anak manusia. Karena itu jangan mau tunduk di bawah roh perbudakan, karena semua orang yang sudah menerima anak manusia sebagai Mesias sudah dimerdekakan. Dan kerajaan Allah akan tetap tinggal di sepanjang kehidupan mereka. Jadi sebagai orang-orang benar yang udah dimerdekakan karena kasih karunia, jangan lagi mau diperhamba sama fallen angel yang bisa nyamar jadi malaikat terang. Karena dulunya mereka memang malaikat terang sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi mereka tahu betul caranya nyesatin orang-orang pilihan dan orang-orang benar dengan cara pakai nama Tuhan sebagai topeng. Dan itu yang tertulis di kitab Henokh, karena sampai sekarang orang-orang pilihan masih dibutakan sama 12 fallen angel terakhir. Sampai genap waktunya ketika hari Tuhan dinyatakan, yaitu kedatangan anak manusia yang kedua sebagai singa Yehuda. Dan sambil menunggu hari Tuhan itu tiba, sekarang tugas orang-orang benar yaitu tetap mengerjakan keselamatan, lakukan amanat agung, perluas invasi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia dengan berlandaskan iman, pengharapan, dan kasih. Tetap berjaga-jaga dan berdoa, jangan sampai jatuh ke dalam penyesatan, karena kita sudah ada di akhir zaman dan inilah tanda-tandanya. Dan pada hari-hari orang berdosa, tahun-tahun akan dipersingkat dan benih mereka akan lambat di tanah mereka dan padang rumput mereka. Dan segala sesuatu di bumi akan berubah dan tidak akan muncul pada waktunya. Hujan akan ditahan, langit akan menahannya. Dan pada waktu-waktu itu, buah-buahan di bumi akan terlambat dan tidak akan tumbuh pada waktunya. Dan buah dari pohon akan ditahan pada waktunya. Dan bulan akan mengubah urutannya dan tidak akan muncul pada waktunya. Dan pada hari-hari itu akan terlihat di langit bahwa kekeringan besar akan datang dari kereta terluar di barat. Dan dia akan bersinar lebih terang dari biasanya menurut aturan cahaya. Dan banyak pemimpin dari bintang-bintang yang memerintah akan berlaku sesat dan mereka akan mengubah jalur dan tugas mereka. Dan mereka tidak akan muncul pada waktunya. Dan seluruh hukum bintang akan tertutup bagi orang-orang berdosa dan pikiran mereka yang diam di bumi akan menjadi sesat karena mereka. Dan mereka akan berbalik dari semua cara dan akan berlaku sesat dan menganggap mereka dewa-dewa.
Jadi itu tanda-tanda penyimpangan alam yang terjadi di zaman akhir, dan beberapa diantaranya udah terjadi karena bisa kita lihat sendiri kalau di dunia ini tuh masih banyak kekeringan di mana-mana, banyak orang yang meninggal di usia muda karena kecelakaan, terbunuh, diserang penyakit. Bahkan kalau kalian nonton video part 5, di situ aku udah jelasin tentang bintang-bintang jatuh atau para fallen angels yang melanggar ketetapan Tuhan karena menyimpang dari jalur peredarannya. Jadi perhitungan kalender dunia udah nggak ada yang bener, udah nggak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan ini yang bikin manusia mulai nambahin atau ngurangin tanggal di sistem perhitungan kalender dunia sampai muncul tahun kabisat buat ngelengkapin hitungan tanggal yang kurang. Padahal itu pun usaha yang sia-sia karena sampai sekarang nggak ada satupun manusia yang tahu tentang waktu Tuhan, yaitu hari Sabat, bulan baru, Paskah, tahun baru, tahun Yobel, dan hari-hari raya lain. Semuanya sudah melenceng, tidak ada yang betul. Sampai sini, sebelum ada pihak-pihak yang ngerasa tersinggung, kami tidak bermaksud untuk menyudutkan suatu denominasi gereja atau sudut pandang teologi tertentu, tapi itu yang tertulis di kitab Henokh, tepatnya di pasal 82 ayat 4 sampai ayat 7. Bisa dibaca sendiri kalau ada yang punya bukunya. Tapi intinya di sini udah nggak ada jalan kembali, sekali jatuh tetap jatuh, karena menurut kitab Henokh sebenarnya ini ulahnya fallen angel, bukan kita. Jadi nggak perlu ribut nentuin sistem kalender mana yang paling benar. Jangan sampai kemenangan orang-orang benar yang udah diperdekakan anak manusia digagalkan sama guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah ke para fallen angels yang dari luar memang kelihatannya berhikmat, yaitu orang-orang yang suka meneliti tanggal, bulan, tahun, zodiak, show, hari raya, dan semua perhitungan-perhitungan ribet yang ngandelin pemikiran manusia dan wahyu fallen angels, bukan malah berserah penuh ke janji Tuhan, karena semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Dan tukang-tukang sihir atau orang-orang pintar yang suka ngasih rupa-rupa peraturan dengan bilang jangan sentuh ini, jangan makan itu, ini pantangan, itu pamali, semua itu tidak ada gunanya karena kitab Henokh menentang semua praktek-praktek sihir dari zaman The Watcher yang masih tetap ada sampai sekarang. Makanya kenapa mereka disebut orang pintar, karena yang datang ke dukun-dukun palsu itu memang orang yang dibodoh-bodohi. Semua barang-barang yang dipakai manusia untuk praktek-praktek sihir hanya barang-barang duniawi yang ujung-ujungnya akan binasa. Karena seperti di zamannya Henokh, tukang-tukang sihir itu nggak bisa nyelamatin diri mereka sendiri dari banjir besar kecuali Nuh dan keluarganya. Karena Tuhan tahu cara nyelamatin orang-orang pilihan dan orang-orang benar. Sama seperti di zaman Abraham waktu Tuhan menyelamatkan Lot dan anak-anaknya dari murka Tuhan yang dijatuhkan ke atas orang-orang bebal di kota Sodom dan Gomora. Jadi walaupun pengetahuan dunia yang diajarin fallen angel emang kelihatannya penuh hikmat, tapi kita perlu hati-hati karena Henokh ngelarang orang-orang benar buat mengkonsumsi semua ilmu pengetahuan dunia walaupun kelihatannya emang baik. Karena ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Percuma ada orang yang kelihatan berhikmat tapi kelakuannya tidak menghasilkan buah roh kebenaran. Sama kayak orang-orang Farisi yang selalu ditegur sama anak manusia karena mereka memang pintar tapi munafik. Di depan orang mereka kelihatan religius tapi kehidupannya tidak mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah yang bisa dilihat dari buahnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di luar itu nggak ada gunanya karena memang mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Percuma mereka beribadah ke Tuhan dengan ketetapan-ketetapan waktu di hari Sabat, bulan baru, tahun baru, Paskah, dan hari-hari raya lainnya, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan cuma perintah manusia yang dihafalkan, bukan benar-benar skema atau dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi polanya itu sama aja dari dulu sampai sekarang, makanya Henokh hanya ngajarin semua kebenaran ini ke anak-anaknya dan ke semua garis keturunannya, karena dia memang sengaja gak ngasih barang kudus atau mutiara ke kawanan anjing dan babi, supaya mereka jangan nginjek-nginjek barang berharga ini dan balik nyerang orang-orang pilihan, yaitu Henokh dan anak-anaknya. Karena anjing dan babi yang dimaksud di zaman Henokh yaitu orang-orang fasik dari garis keturunan Kain. Dan orang-orang kayak mereka akan tetap ada sampai di zaman akhir karena dunia masih ada di bawah kuasa fallen angel. Dan ini alasan kenapa kitab Henokh sering ngasih perumpamaan tentang hewan-hewan buas dan jenis-jenis binatang haram yang sebenarnya melambangkan bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, sedangkan bangsa pilihan Tuhan selalu dilambangkan seperti hewan ternak, yaitu lembu dan domba, karena memang hanya hewan-hewan ternak yang selalu dimangsa sama hewan-hewan buas.
Dan ini alasan kenapa anak manusia ngutus semua pengikutnya ke dalam dunia untuk jadi sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena anak manusia sendiri udah jadi anak domba yang sulung di antara saudara-saudaranya. Dan orang-orang benar memang harus hidup di dalam bahaya maut setiap hari, yang selalu siap dikorbankan sebagai domba-domba sembelihan. Untuk itulah orang benar dipanggil supaya mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Makanya Henokh tuh sangat radikal menentang semua sistem dunia ini karena bumi sudah dipenuhi dengan penyesatan. Udah gak ada jalan untuk kembali, cuma anak manusia yang bisa jadi satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Karena itu nubuat kitab Henokh justru untuk orang-orang yang ada di masa sekarang karena udah terlalu banyak penyesatan yang dianggap normal sama dunia. Sementara kebenaran selalu dianggap hal yang tabu. Bahkan udah jadi hal yang aneh kalau kita bahas tentang kebenaran di zaman sekarang ini karena kita akan dianggap sok suci sama orang-orang yang pikirannya dibutakan sama para fallen angels atau ilah zaman ini. Jadi pesan ini udah jelas dan untuk generasi kita lah Henokh nulis kitab ini karena sekarang lagi marak-maraknya tentang isu-isu kesetaraan gender, LGBT, hak kebebasan, krisis identitas, dan hal-hal yang berhubungan dengan perzinahan atau seksualitas yang sudah tidak lagi dianggap tabu seperti zaman dulu, malah sekarang disampaikan secara terang-terangan di muka umum dan sosial media yang bikin dunia jatuh ke dalam berbagai roh hawa nafsu yang berkedok edukasi dan kebebasan. Padahal firman Tuhan menentang semua keinginan daging. Dan kalau kita nyampein kebenaran yang menentang isu-isu ini di media sosial zaman sekarang tuh pasti bakal sensitif banget dan dibenci sama semua orang yang hidup di dalam sistem dunia yang disesatkan sama para fallen angels. Tapi gak usah heran karena memang mereka yang nguasain media dan teknologi, makanya orang yang mau menyampaikan kebenaran itu selalu menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu dan Henokh ngasih pesan yang radikal supaya kebenaran ini diberitakan sampai ke ujung bumi. Sama seperti anak manusia yang ngasih amanat agung untuk orang-orang yang benar dan orang-orang pilihan. Karena Tuhan gak pernah ngasih roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban untuk berani menyampaikan kabar baik ini. Tapi tentunya dengan hikmat Roh Kudus, karena orang-orang benar itu gak pernah berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan memukul, tapi nguasain diri sepenuhnya. Supaya ketika nyampein kabar baik ini jangan sampai mereka ditolak. Jadi harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Makanya Henokh selalu nulis kebenaran ini dalam bentuk perumpamaan, supaya mereka yang dikasih karunia buat mengetahui rahasia kerajaan Allah itu bisa langsung paham sama apa yang disampaikan, yaitu orang-orang yang udah nerima karunia Roh Kudus. Karena di masa depan, apa yang terjadi di masa lalu bakalan terulang lagi, polanya sama aja. Gak ada yang berubah, dan sama seperti di zaman Nimrod ketika semua orang di dunia punya satu bahasa, satu budaya, dan satu sistem kerajaan yang sama, begitupun dengan apa yang akan kita hadapi ke depannya. Di mana nanti kita akan punya satu bahasa, satu budaya, satu agama, dan satu pemerintahan yang sama. One World Government. Dan ini bukan sekedar omong kosong, tapi agendanya udah ada, namanya Project Blue Beam. Yang intinya para elit global akan bersatu di bawah sistem yang sama, tapi bukan sistem kerajaan Allah, ini tiruannya. Sistem kerajaan dunia yang diperintah sama para fallen angel terakhir, yang pastinya bertolak belakang dengan sistem kerajaan Allah yang udah menginvasi dunia 2000 tahun yang lalu. Itulah masa pemerintahan sang Antichrist. Jadi sosok ini akan berperan sebagai raja dunia sama seperti Nimrod, dan di sampingnya juga ada nabi palsu yang bakal nyesatin orang-orang pilihan dan orang-orang benar yang imannya gak tahan uji, yang mengkhianati kerajaan Allah, sama seperti Kain yang mengkhianati keluarganya, sama seperti Ham yang mengkhianati perjanjian Tuhan dengan Nuh, sama seperti Haran yang mengkhianati Tuhan karena hatinya kandas di tengah ujian iman, sama seperti istri Lot yang mengkhianati perintah malaikat supaya jangan menoleh ke belakang karena hatinya tuh masih terikat sama apa yang ada di belakangnya, sama seperti Korah yang mengkhianati Musa dan Harun, sama seperti Saul yang mengkhianati David, dan sama seperti Yerobeam waktu mengkhianati kerajaan Israel dan nyembah dewa-dewa palsu, sama seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, dan sama seperti fallen angel Jakun yang mengkhianati kerajaan Allah dan nyesatin para malaikat. Terus apalagi yang harus aku sebut? Karena video ini pasti gak akan habis-habis kalau aku harus nyebutin semua pengkhianatan iman dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dan kitab-kitab apokrifa lainnya. Intinya, semua ini jadi pelajaran buat orang-orang pilihan dan orang-orang benar di hari kesusahan besar atau masa tribulasi, supaya mereka jangan murtad dan jangan menjual iman mereka hanya karena mereka diancam dan diintimidasi sama Antichrist, karena di waktu-waktu terakhir orang-orang akan menerima Mark of the Beast atau tanda binatang supaya mereka ditandai untuk jadi bagian dalam sistem pemerintahan One World Government, yaitu Babel besar.
yang diperintah sama sang Antichrist, raja terakhir yang akan nguasain satu dunia, satu budaya, satu agama, dan satu bahasa. Makanya nggak heran kenapa sekarang bahasa Inggris udah jadi bahasa yang wajib dipelajari. Padahal sebelumnya tujuan Tuhan mengacau balaukan bahasa manusia supaya mereka jangan meninggikan diri dan jangan ikut-ikutan sama standarnya Nimrod yang pernah nguasain satu dunia. Dan ini gak ada bedanya yang kita alami di zaman sekarang karena standar hidup orang-orang udah diatur sama algoritma sosial media. Tanda binatang yang akan dikasih ke semua orang juga fungsinya untuk melakukan transaksi jual beli, dan kita bisa ngelihat sendiri kalau sekarang orang-orang pada pakai barcode untuk melakukan transaksi online. Dan di zaman pandemi kemarin, waktu muncul aturan supaya hanya orang-orang yang dikasih tanda sertifikat vaksin yang bisa punya akses untuk keluar dan ke tempat umum. Dan sebelum kalian mikir kalau di sini cocok logi, konspirasi, coba ingat di zaman Nuh, bukankah keturunan Kain pada nganggep keluarganya Nuh orang gila karena bikin bahtera raksasa di daratan? Yang waktu itu belum ada hujan dan orang-orang belum pernah ngalamin yang namanya banjir. Tapi sebagaimana yang terjadi di zaman Nuh, demikian pula yang akan terjadi pada hari-hari kedatangan anak manusia. Mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan sampai di hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah yang membinasakan mereka semua. Jadi, ini peringatan keras untuk kita di masa-masa sekarang. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melihat, karena mutiara ini hanya layak diterima sama orang-orang yang bisa menghargai barang kudus. Karena itu buat orang-orang benar yang sudah menerima kasih karunia, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena di kedatangan yang kedua, anak manusia akan datang seperti pencuri, dan dia datang di antara awan-awan sebagai singa Yehuda yang menunggangi kuda putih sambil diiringi dengan beribu-ribu orang kudusnya buat menghakimi orang-orang fasik. Tapi sebelum hari Tuhan itu tiba, Leviathan dan Behemoth akan bangkit dari tempat persembunyiannya dan membawa kekacauan ke seluruh dunia. Nah, dua monster ini yang dalam kitab Wahyu disebut dengan binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, dan saat mereka keluar dunia akan ngalamin krisis global, disitulah ada Mesias palsu yang muncul, sang Antikristus yang bisa nyelesain masalah krisis global. Dia dianggap pahlawan yang menaklukkan semua bangsa di bumi. Sosok ini yang disebut sebagai penunggang kuda putih, kayak udah aku bahas di video Four Horsemen of Apocalypse. Jadi dia niru kedatangan kedua, Mesias atau anak manusia, dan banyak yang akan disesatkan karena kemunculan sang Antikristus ini. Dia dikasih kuasa dari fallen angel buat ngelakuin mukjizat dan tanda-tanda, sampai ada beberapa orang pilihan dan orang benar yang mikir kalau itu benar-benar sang Mesias. Padahal bukan, karena mata mereka masih diselubungi sama fallen angel. Bahkan udah dari 2000 tahun lalu, di kedatangan pertama anak manusia sebagai anak domba. Orang-orang pilihan ini udah terlanjur dibutakan dari dulu karena mereka mikir kalau anak manusia itu harusnya datang sebagai singa Yehuda yang ngelakuin banyak mukjizat dan tanda-tanda besar yang mengguncang dunia. Dan sosok itu yang ditiru sang Antikristus ini karena si musuh selalu berjalan seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan karena semua bangsa udah ditipu sama kemenangan palsu Antichrist, dia akhirnya naik tahta sebagai raja dunia yang memerintah selama 7 tahun. Kalau dilihat sih emang waktunya singkat aja, nggak terlalu lama. Tapi justru 7 tahun itulah masa-masa kesusahan besar atau masa tribulasi yang belum pernah terjadi semenjak dunia diciptakan. Karena sekarang yang berkuasa tidak hanya roh-roh Nephilim dan 70 gembala sesat. Tapi nanti The Watchers akan dilepaskan dari Tartarus sekaligus dengan monster Leviathan dan Behemoth yang bersatu untuk menguasai dunia. Dan ini lebih parah ketimbang di zamannya Henokh karena di 3,5 tahun pertama dari masa pemerintahan Antichrist memang lagi masa jaya-jayanya. Dia dianggap pahlawan dan raja dunia yang kelihatannya bawa perdamaian untuk semua bangsa. Makanya nanti semua bangsa akan bersatu di bawah pemerintahan Antikristus dan jadi one world government. Tapi di 3,5 tahun berikutnya baru deh muncul wajah asli dari Mesias palsu ini. Karena dalam waktu yang singkat dunia akan mengalami tulah dan malapetaka, tidak ada damai sejahtera, hanya ada kekacauan di mana-mana, peperangan di mana-mana, benda-benda alam seperti matahari, bulan, dan bintang mulai menyimpang dari ketetapannya. Bencana alam ada di semua tempat, kelaparan akan dialami semua orang, dan inilah zaman penunggang kuda merah dan kuda hitam. Habis itu muncul malaikat maut pencabut nyawa atau yang disebut sebagai Thanatos dalam bahasa Yunani, dan kerajaan maut atau Hades juga turun ke atas permukaan bumi.
Jadi antara dunia bawah dan dunia fisik di atas bumi akan saling tumpang tindih karena roh-roh setan di alam spiritual udah menyatu dengan orang-orang yang tinggal di bumi. Inilah yang disebut zaman penunggang kuda warna hijau kuning pucat dalam kitab Wahyu. Jadi kitab Henokh dan Alkitab, Hades di mitologi Yunani itu memang ada. Dan kalian bisa nonton ulang video part 3 untuk lebih lengkapnya. Dan karena kitab Wahyu Perjanjian Baru ditulis pakai bahasa Yunani, makanya di sini kerajaan maut disebut Hades. Kalau bahasa Ibrani disebut Sheol. Tapi bedanya kitab Henokh dan Alkitab tidak menganggap mereka benar-benar dewa, tapi dewa palsu. Dan kerajaan maut itu sifatnya tidak kekal karena anak manusia sendiri sudah merebut kunci kerajaan maut dari tangan Hades waktu dia ada di dalam perut bumi sebelum bangkit dari kematian. Sehingga dia berhasil menaklukkan maut dan kerajaan maut dan menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya yang bangkit dari kematian kepada kehidupan kekal. Sehingga orang benar dan orang pilihan punya pengharapan tentang hari kebangkitan di masa depan. Dan itu memang nubuat yang sudah dijanjikan anak manusia 2000 tahun lalu. Karena itu buat semua orang benar dan orang pilihan yang udah dengar kabar baik ini, tetaplah bertahan di dalam iman. Jangan lepaskan kepercayaanmu karena barang siapa menghujat Roh Kudus dan menolak kasih karunia, dia sendiri yang akan nanggung hukuman kekal. Jadi jangan nyalahin Tuhan karena pilihan kalian sendiri. Karena Tuhan tidak pernah mengirimkan dosa ke bumi, tapi manusia sendiri yang menciptakan dosa dan akan jadi kutukan besar untuk mereka yang sengaja melakukan dosa. Seperti yang disampaikan anak manusia, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi pesan yang disampaikan Alkitab dan kitab Henokh itu memang tegas, tidak ada kompromi sama dosa dan penyesatan. Karena itu nanti kalau sang antikris udah muncul, orang-orang benar sudah diperingatkan untuk jangan nerima tanda binatang 666, 666 di dahi dan di tangan kanan. Karena itu sama dengan menjual jiwa ke iblis. Tapi sebelum hari kesusahan besar itu tiba, kitab Henokh juga ngasih rahasia tentang nasib orang-orang benar yang akan diluputkan dari zaman antikris, yaitu peristiwa pengangkatan tubuh atau rapture. Tubuh mereka akan diubahkan jadi tubuh kemuliaan dan mereka akan terbang ke langit seperti Raja Wali. Terus tubuh maut mereka akan ditelan dalam kemenangan menuju tubuh yang abadi atau yang disebut transfigurasi tubuh. Ada banyak pandangan teologi yang menentang rapture, tapi di sini tim kami jelasin dalam sudut pandang kitab Henokh. Kalau ada yang nggak terima, terserah karena kalian punya kehendak bebas. Tapi sama seperti Henokh yang diangkat hidup-hidup ke surga sebelum terjadi banyak peperangan pertumpahan darah yang karena ulah fallen angel, Nephilim, dan tukang-tukang sihir sampai akhirnya perbuatan dosa itu matang dan membawa bencana banjir besar. Dan sama seperti Elia yang diangkat sebelum kota Samaria dikepung dan ditaklukkan sama negeri asing karena kelakuan raja-raja Israel di kerajaan utara yang udah melakukan berbagai macam kejahatan sampai akhirnya perbuatan dosa itu matang dan membawa malapetaka berupa penaklukan kota Samaria oleh kerajaan Asyur. Begitupun dengan yang akan terjadi di masa depan karena peristiwa yang dialami Henokh dan Elia sebenarnya jadi saksi buat kita di masa sekarang kalau rapture atau pengangkatan tubuh itu memang nyata, sehingga orang-orang benar punya pengharapan yang sama seperti yang dialami Henokh dan Elia yang diluputkan dari malapetaka atau yang disebut sebagai Passover atau Pesak atau Paskah. Sama seperti di zaman Musa waktu anak-anak sulung Israel diluputkan dari bahaya kematian karena udah ditandai sama darah anak domba, jadi polanya ngulang terus. Tapi nggak semua orang benar akan ngalamin hal yang sama karena Henokh juga ngasih tahu kalau ada beberapa orang yang nanti jadi martir karena tidak mau tunduk di bawah pemerintahan Antichrist. Mereka lebih milih kehilangan nyawanya daripada harus nyerahin jiwanya ke tangan iblis. Mereka tidak akan bersekutu ke dalam sistem Antichrist tapi akan menentang semua penyesatan dunia karena iman mereka tetap teguh sampai garis akhir dan mereka hanya mau bersekutu dengan sesama warga kerajaan Allah, yaitu para penghuni surga yang juga ngalamin nasib yang sama kayak mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Seperti para nabi dan rasul yang udah jadi martir. Dan ini juga sama seperti keturunannya Henokh, yaitu Metusalah, Lamekh, dan Nuh yang harus ngalamin masa-masa kesusahan besar di zaman itu. Tapi mereka tetap bertahan sampai akhir walaupun mereka nggak diangkat seperti Henokh. Begitupun dengan Elisha, penerusnya Elia yang harus hadepin masa-masa kesusahan karena perbuatan fasik raja-raja Israel di bagian utara.
Jadi hanya Tuhan yang bisa menentukan siapa yang akan ngalamin rapture dan siapa yang akan ngalamin martir. Dan ini bukan hanya untuk orang-orang benar, tapi juga untuk orang-orang pilihan. Karena di zaman Antichrist, hanya eklesia atau gereja atau orang-orang benar sejati yang diangkat duluan, bukan orang-orang benar palsu atau Kristen KTP. Karena firman Tuhan jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi orang-orang benar dan orang-orang pilihan yang masih tinggal di bumi harus diuji lagi. Inilah yang disebut dengan baptisan roh dan api. Sama seperti yang dialamin Hananya, Misael, dan Azarnya. Karena di situ terjadi revival atau kebangkitan rohani orang-orang pilihan, dan 12 fallen angel terakhir yang menyelubungi mata mereka udah dilepas karena orang-orang pilihan itu akan ditandai dengan materai Allah. Jadi ini kebalikannya tanda binatang 666 yang dikasih ke orang-orang fasik yang bersekutu sama para fallen angels. Karena seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau nasib orang benar palsu itu juga ada, yaitu orang-orang murtad yang sudah menghujat kasih karunia dan mengkhianati kerajaan Allah dengan melepaskan iman mereka ke anak manusia yang sudah menebus dosa mereka. Karena kitab Henokh ngasih tahu kalau mereka akan menyangkal nama Tuhan yang sudah dinyatakan anak manusia. Jadi mereka termasuk orang-orang yang lebih ikut keinginan duniawi dan menyangkal penebusan anak domba Allah, korban tebusan yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yaitu dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena mereka lebih milih untuk bisa jual beli kebutuhan, bisa bebas pergi kemana-mana, hidup di zona nyaman, gak dieksekusi sama pemerintah. Jadi mereka pikir cuma orang bodoh yang nyiksa diri sendiri karena iman yang gak kelihatan. Tapi justru itulah arti iman, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu orang-orang martir yang hidup di zaman kesusahan ini tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah mereka semakin merosot, tapi manusia batiniah mereka dibaharui dari hari ke hari. Mereka harus hidup primitif, menanam, menuai hasil tanah secara manual karena nggak bisa beli apa-apa lagi kalau tidak menerima tanda binatang. Mereka udah nggak bisa ibadah lagi karena agama Kristen sudah diilegalkan dan orang-orang yang kedapatan ibadah secara diam-diam bakalan dipenjarakan. Makanya orang-orang benar bakalan pergi jauh dari kota dan mengembara di padang gurun, di atas pegunungan, di dalam gua, dan di celah-celah gunung yang jauh dari jangkauan sistem dunia. Bahkan rela mati kelaparan karena penderitaan ini bagi mereka mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang sementara. Karena mereka bukan memperhatikan sesuatu yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sifatnya sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Dan pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi orang benar yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena Alkitab dan kitab Henokh memberitakan anak manusia yang disalibkan sebagai korban penebusan. Untuk domba-domba sesat memang suatu batu sandungan. Untuk para keledai liar memang gak masuk akal. Untuk burung-burung elang memang suatu kebodohan. Untuk mereka yang dipanggil, yaitu orang-orang benar yang dibenarkan sama darah anak domba, pemberitaan salib itu memang justru kabar baik yang jadi kekuatan untuk tetap bertahan sampai garis akhir. Makanya kitab Henokh menentang semua ajaran filsafat dunia dan ilmu pengetahuan dunia yang diciptakan sama manusia dan fallen angel, karena kebenaran hanya ada satu, yaitu di dalam nama anak manusia yang dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Tapi dunia malah nolak cahaya kebenaran itu dan lebih milih rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan karena sudah dibutakan sama para fallen angel penemu yang ngajarin berbagai macam ilmu pengetahuan dunia yang bikin manusia ngandelin pengetahuan mereka yang terbatas daripada harus ngandelin penyertaan dan rencana Tuhan. Peringatan ini keras karena Henokh tidak menulis kata-kata ini untuk memuaskan keinginan telinga manusia. Karena sekarang sudah tiba waktunya, orang gak bisa lagi nerima ajaran yang sehat, tapi mereka akan ngumpulin guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Makanya Henokh secara transparan menentang berbagai macam ilmu pengetahuan dunia yang udah didoktrin ke kita mulai dari kecil, yaitu semua ilmu tentang sains, matematika, astronomi, ekonomi, budaya, filsafat yang sebenarnya justru dongeng yang diajarin sama para fallen angel, bukan kebenaran yang sejati. Makanya para penguasa dunia pada gak suka sama isi kitab Henokh karena memang sangat radikal, tidak kompromi seperti yang udah aku jelasin di part 1. Dan Henokh selalu menentang semua raja-raja dan penguasa dunia karena mereka bukan raja sejati tapi raja palsu yang diurapi sama para fallen angels, bukan Tuhan. Karena Tuhan hanya mengurapi anak manusia sebagai raja di atas segala raja.
Dan inilah alasan kenapa kerajaan Allah mulai menginvasi kerajaan dunia sejak 2000 tahun yang lalu, karena anak manusia akan ngumpulin semua orang benar supaya jadi bagian dalam warga kerajaan Allah yang tak tergoncangkan, yang akan ngalahin sang Antichrist di masa depan yang masa pemerintahannya cuma 7 tahun, karena kalau lebih dari itu bumi pasti akan binasa dalam kehancuran. Makanya sebelum bumi hancur sepenuhnya, anak manusia akan datang dari antara awan-awan sambil menunggangi kuda putih dan diiringi dengan beribu-ribu pasukan kudusnya, yaitu para malaikat, para santo atau orang-orang kudus, dan orang-orang benar yang sebelumnya udah ngalamin rapture atau terangkat ke surga. Lalu orang-orang pilihan yang udah dikasih tanda materai Allah di masa kesusahan besar juga tubuhnya diubah jadi tubuh kemuliaan dan diangkat ke langit untuk menyambut dan menyiapkan jalan bagi anak manusia di kedatangannya yang kedua sebagai singa Yehuda. Nah, sekarang baru kemunculan Mesias yang asli, bukan Mesias palsu atau Antikris yang sebelumnya cuma niru kedatangan Mesias asli. Karena nggak ada satupun makhluk hidup dan mati yang tahu kapan anak manusia datang kedua kalinya. Bahkan para malaikat juga nggak tahu, tapi kita bisa lihat tanda-tandanya kalau hari Tuhan makin lama makin deket, dan anak manusia sendiri udah ngasih spoiler kalau kita harus nunggu kabar baik ini diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan setelah semua bangsa-bangsa udah dengar kabar baik ini, barulah genap waktunya anak manusia datang ke dunia, dan firman-Nya sendiri yang akan menghakimi bumi. Karena setiap orang yang banyak diberi juga banyak dituntut. Sampai sini kita mundur sedikit ke belakang, waktu orang-orang pilihan belum dimateraikan sama tanda Allah. Karena sebelum zaman revival Israel, kitab Henokh ngasih tahu tentang nasibnya Henokh dan Elia yang akhirnya diturunkan ke bumi untuk jadi dua saksi Allah, dan nyampein pesan Tuhan ke orang-orang pilihan supaya mata mereka terbuka. Lalu, Henokh dan Elia tetap akan ada di masa kesusahan besar selama 1260 hari atau 3,5 tahun sampai masa pemerintahan Antikris berakhir. Dan di 5 bulan terakhir dari masa kesusahan besar ini, kitab Henokh mencatat kalau para fallen angels, the Watchers, yang dulu pernah menguasai dunia di zamannya Henokh, akhirnya dibebasin dari Tartarus karena masa hukuman sementara mereka udah genap, yaitu selama 70 generasi. Artinya sekarang Semyaza dan 200 pemimpin pasukan The Watcher keluar dari Tartarus cuma buat ngancurin bumi. Dan ini yang tertulis di kitab Wahyu sebagai belalang yang punya kuasa seperti kalajengking untuk membunuh, menyiksa, dan menyengat semua manusia yang ada di bumi, kecuali untuk orang-orang pilihan yang udah dikasih tanda materai Allah. Jadi dalam kitab Wahyu, pasukan belalang itu bukan benar-benar serangga belalang, tapi itu tuh sebenarnya perumpamaan yang merujuk ke fallen angel the Watcher yang udah dilepasin dari penjara Tartarus, kayak udah aku jelasin di video part 1 dan part 3. Jadi Henokh ketemu lagi nih sama Semyaza dan anak buahnya, dan mereka akan saling berperang di Battle of Armageddon. Di perang ini orang-orang pilihan dan orang-orang benar gak perlu maju dalam peperangan karena Tuhan sendiri yang akan berperang di depan mereka, yang datang sebagai singa Yehuda, raja di atas segala raja. Dan di situ para fallen angel, sang Antikris, nabi-nabi palsu, roh-roh Nephilim, semua orang murtad dan semua penduduknya yang udah nerima tanda binatang mulai berperang melawan anak manusia di dekat Bukit Sion. Karena Henokh bernubuat kalau Tuhan datang dengan ribuan orang kudusnya, terus turun ke Bukit Sion, dan dari situ mereka langsung disambut dengan para musuh yang datang untuk perang besar di Battle of Armageddon yang disebut dalam kitab Wahyu. Dan ini kejadiannya sama seperti waktu Tuhan dan malaikat-malaikatnya turun ke bumi dan mengacau balaukan orang-orang yang berusaha memerangi Tuhan di atas Menara Babel di zaman pemerintahan Raja Nimrod. One World Government nantinya akan runtuh dan perang Armageddon pastinya dimenangin sama singa Yehuda dan pasukannya dengan sekejap mata. Karena sekarang anak manusia datang sambil membawa tongkat amarah dan memukul bumi sampai terbelah dua. Di sini sebelum ada yang mikir atau berimajinasi kalau Tuhan mukul planet bumi bulat-bulat sampai terbelah dua, sebenarnya pandangan ini kurang tepat karena kalau kita lihat dari sudut pandangnya kitab Henokh nggak kayak gitu. Karena yang dimaksud bumi di sini maksudnya bukan planet tapi tanah, kayak yang udah aku jelasin di video part 4 dan part 5. Dan alasan Tuhan memukul bumi atau tanah sampai terbelah dua supaya sang Antikristus, nabi-nabi palsu, semua manusia yang menerima tanda binatang dan pengkhianat kerajaan Allah atau orang-orang murtad akhirnya jatuh ke dalam perut bumi untuk dibinasakan, yang dalam kitab Henokh tempat ini disebut lembah Ben Hinnom atau Gehinnom. Hukuman ini mirip kayak kehancuran Korah dan pengikutnya yang memberontak melawan Musa. Buat yang belum tahu apa itu lembah Ben Hinnom, kalian bisa nonton ulang video part 2 biar lebih jelas.
karena tempat ini penting, lokasinya ada di tengah-tengah bumi, di selatan Yerusalem, tepatnya di kaki Bukit Sion. Dan penghakiman ini sifatnya hanya sebagian, bukan penghakiman besar yang universal, karena ini hanya untuk orang-orang yang menentang anak manusia di perang Armageddon, dan untuk domba buta, yaitu orang-orang Israel yang tidak mengakui anak manusia di kedatangannya yang pertama sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena setiap orang yang mengakui anak di depan manusia, maka anak manusia juga akan mengakuinya di hadapan Bapa. Tapi buat yang menyangkal kedatangannya yang pertama di depan manusia, maka anak manusia juga akan menyangkalnya di depan Allah Bapa. Dan anak manusia ngasih otoritasnya ke 12 murid Yesus untuk menghakimi 12 suku Israel siapa aja yang nyangkal anak manusia dan kedapatan berdosa karena melanggar hukum Taurat akan binasa. Dan siapa yang akan mengakui anak manusia berarti dia akan hidup karena kasih karunia. Kayak udah aku bilang sebelumnya, siapa yang lebih banyak diberi, dia juga akan semakin banyak dituntut. Makanya mereka dipisahin seperti misahin kambing dan domba, seperti misahin lalang dan gandum, karena banyak orang yang terdahulu akan jadi yang terakhir dan yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Jadi keadilan Tuhan tidak bisa diukur dengan pikiran manusia, sama seperti waktu Tuhan memilih Ishak ketimbang Ismail dan memilih Yakub ketimbang Esau. Padahal mereka bukan anak sulung, jadi dia naruh belas kasihan ke siapapun yang dia kehendaki dan manusia tidak berhak untuk menentang kehendak Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena itu, yang kedapatan berdosa bakal dilemparin ke lembah Ben Hinnom. Kemudian Tuhan menghancurkan Leviathan dan Behemoth supaya mereka jangan bikin kekacauan dan malapetaka di era Mesianik. Karena orang-orang yang dibenarkan karena kasih karunia mendapatkan bagian dari kerajaan 1000 tahun di masa pemerintahan Mesias, di mana Yerusalem yang lama dirombak ulang, direnovasi, diperbarui jadi Yerusalem yang baru, yang lebih besar dan lebih megah daripada Yerusalem yang lama. Dan Yerusalem yang baru ini bukan hanya kota yang jadi tempat tinggal untuk orang-orang Israel yang udah dibangkitkan secara rohani, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain yang percaya sama anak manusia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di zaman pemerintahan Mesias ini, sistem kerajaan dunia yang sebelumnya diambil alih sama Fallen Angel udah dikudeta, dan 70 gembala sesat dimasukin ke dalam Tartarus barengan sama pasukan The Watcher yang sempat dibebasin selama 5 bulan. Terus, orang-orang benar yang mati sebelum kedatangan anak manusia yang kedua dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Inilah yang disebut kebangkitan pertama. Sehingga mereka termasuk dalam warga kerajaan Allah dan mereka jadi putra-putri raja karena udah jadi ahli waris. Jadi berbahagialah mereka yang dibangkitkan di hari kebangkitan pertama karena mereka akan ngerasain pemerintahan kerajaan Allah yang damai dan semua orang ngerasain berkat Tuhan selama 1000 tahun. Di zaman itu semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku kalau anak manusia memang raja di atas segala raja. Dan bangsa-bangsa dari segala penjuru bumi juga ada yang akan dapat hak warga kerajaan untuk mereka yang percaya sama anak manusia. Tapi untuk bangsa-bangsa yang tinggal di luar Yerusalem baru, mereka juga akan tetap kecipratan berkat Tuhan walaupun kesetiaan mereka masih tetap diuji karena belum bersunat hati dan masih bisa disesatkan sama roh-roh Nephilim karena mereka sebenarnya serigala berbulu domba yang walaupun udah ngaku dengan lidah mereka kalau anak manusia memang raja di atas segala raja, tapi hati mereka masih jauh dari Tuhan. Masih tetap ada akar kejahatan untuk memberontak karena setelah lewat masa 1000 tahun akan ada hari penghakiman besar di mana Allah Bapa yang datang sendiri ke dunia untuk menghakimi semua perbuatan dosa manusia dan malaikat. Makanya Tuhan membangkitkan semua orang fasik dan orang berdosa yang udah mati, lalu melepas semua fallen angel yang dibelenggu di dalam Tartarus. Kelompok pertama yaitu untuk bintang-bintang jatuh mulai dari Jekun, Azazel, Gadriel, Asbel, Penemu, Kasdeja, Tabat, Melkel, Halamelek, Melehal, dan Narel. Lalu kelompok malaikat kedua yaitu 200 fallen angel The Watcher yang dipimpin sama Semyaza. Dan kelompok malaikat terakhir yaitu dewa bangsa-bangsa atau 70 gembala sesat. Mereka semua dihakimi dan kedapatan berdosa karena semua dosa malaikat dicatat sama Archangel Michael. Makanya setelah dihakimi mereka dibuang ke neraka yang abadi. Habis itu semua orang fasik dan orang berdosa yang udah mati sebelum hari penghakiman besar dibangkitkan dari dunia orang mati. Inilah yang disebut kebangkitan kedua, yaitu untuk semua orang fasik dan orang berdosa yang bangkit hanya untuk dihakimi di hari penghakiman besar. Dan di waktu yang singkat ini, para fallen angel ngambil kesempatan untuk memberontak di saat-saat terakhir dan ngumpulin semua orang fasik atau orang berdosa yang dari awal ditentukan supaya mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang ngalamin kematian kekal atau kematian kedua, yaitu orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi ada dua jenis kematian yang dialami manusia, kematian pertama dan kematian kedua.
kedua. Kematian pertama itu tubuh fisiknya yang mati karena jiwanya masih tetap ada di dalam Sheol atau Hades. Dan itu sifatnya hanya sementara karena ada hari kebangkitan pertama, kayak yang sebelumnya udah aku jelasin. Kalau cuma orang-orang yang benar yang dapat bagian dari kebangkitan pertama. Sedangkan kematian kedua, tubuh rohaninya yang dihukum karena manusia punya tubuh jasmani dan rohani. Dan hukuman rohani itu tidak ada batas waktunya, karena roh memang sifatnya kekal. Makanya semua manusia yang ngalamin kematian kedua itu orang-orang fasik dan berdosa yang udah nolak kasih karunia dan keselamatan yang kekal, dan mereka akan dibinasakan di dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, lautan api ini yang sering kita sebut dengan neraka abadi. Dan ini alasan kenapa para malaikat yang jatuh tidak akan dapat pengampunan dari Tuhan, karena mereka tidak punya tubuh daging yang lemah seperti manusia, dan sekali mereka jatuh selamanya tidak akan bisa kembali. Makanya lautan api kekal atau neraka sebenarnya disiapkan untuk malaikat yang memberontak, bukan untuk manusia. Tapi karena manusia punya kehendak bebas dan nolak keselamatan yang dikasih secara cuma-cuma, berarti sama aja dengan menjual jiwanya ke fallen angel. Makanya mereka juga ikutan dihukum di tempat ini untuk selama-lamanya. Jadi karena semua fallen angel udah tahu tentang nasib mereka yang akan dihukum kekal di neraka abadi, makanya mereka terus-terusan memberontak dan nyari celah waktu dibebasin dari Tartarus pas lagi on the way ke tahta pengadilan besar untuk dihakimi. Celah ini yang dimanfaatin semua fallen angel untuk ngumpulin semua pasukan orang-orang fasik, orang-orang murtad, pemberontak, pengkhianat, saudara-saudara palsu, dan orang-orang berdosa yang nolak kasih karunia yang dari awal udah ditentuin untuk masuk neraka abadi. Lalu mereka menyatukan kekuatan dan berperang melawan pemerintahan kerajaan Allah di perang Gog dan Magog. Dan ini perang besar terakhir yang skalanya udah di tingkat langit dan bumi karena alam spiritual dengan alam fisik saling tumpang tindih semenjak kedatangan kedua anak manusia. Makanya di kitab Wahyu zaman itu disebut penyatuan tubuh atau perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, antara langit dan bumi, antara Kristus dan eklesia. Jadi hubungan pernikahan dan perkawinan antara suami istri atau laki-laki dan perempuan yang kita lakuin di dunia ini sebenarnya hanya gambaran atau bayangan dari apa yang akan datang, yaitu Kristus sebagai mempelai pria dan eklesia atau gereja sebagai mempelai wanitanya. Seperti di Taman Eden ketika langit dan bumi saling tumpang tindih atau menyatu, yang kemudian hubungan ini dipisahkan dengan dosa. Makanya dari awal cuma ada dua gender. Tapi gambar itu sudah dirusak dengan fallen angel zaman sekarang yang mau nambah-nambahin gender yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan gambar yang rusak ini sudah diperbaiki karena kasih karunia Tuhan yang punya rencana karya penyelamatan untuk memulihkan hubungannya seperti semula. Dan ini yang disebut tahun Yobel. Makanya semua musuh yang bersekutu untuk menghancurkan kerajaan Allah dibinasakan Tuhan sampai ke akar-akarnya. Hanya dengan satu semburan api aja, perang Gog dan Magog berakhir tanpa ada perlawanan. Habis itu langit dan bumi lama yang udah dirusak dengan dosa akhirnya diperbarui dengan langit dan bumi yang baru. Sudah nggak ada roh-roh Nephilim lagi karena selama ini mereka bukan diikat di dalam Tartarus tapi dihukum untuk berkeliaran di bumi tanpa tubuh jasmani sampai Tuhan membinasakan langit dan bumi yang lama yang sudah tercemar dengan dosa. Kemudian musuh terakhir yang dibinasakan Tuhan yaitu kerajaan maut atau Sheol atau Hades yang juga ikut dilemparkan ke dalam neraka atau lautan api abadi karena ternyata kerajaan maut itu juga nggak abadi, hanya sementara. Artinya masa pemerintahan Hades menurut Alkitab dan kitab Henokh tidak kekal karena lokasinya ada di bawah bumi lama yang ujung-ujungnya dibinasakan sama Tuhan, dan ini menggenapi nubuat yang paling terkenal yaitu langit dan bumi akan berlalu tapi firman Tuhan tidak akan berlalu karena sekarang langit dan bumi yang pertama sudah digantikan dengan langit dan bumi yang baru yang akan tetap bertahan sampai selama-lamanya. Di dunia yang baru ini udah gak ada malam hari karena kegelapan sudah dibinasakan dan kita hanya melihat cahaya kemuliaan Tuhan yang bersinar 7 kali lipat lebih terang dari cahaya dunia lama. Cahaya kemuliaan Tuhan itu juga terpancar dari wajah orang-orang benar yang sudah menang menghadapi dunia.
Dan semua dosa yang merusak ciptaan Tuhan, mereka sudah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman sampai garis akhir. Makanya semua orang benar akan dapat upah, yaitu harta di surga berupa mahkota kehidupan, pakaian kehidupan, buah kehidupan, air kehidupan, dan nama yang tertulis di kitab kehidupan. Jadi sebenarnya ini bukan akhir dari kisah perjalanan hidup umat manusia, tapi justru awal dari segala sesuatu yang baru, di mana sebelumnya kehidupan umat manusia selalu jatuh bangun di dalam dosa, selalu ngulangin kesalahan yang sama, terjebak dalam lingkaran setan yang gak pernah berakhir, dan pola yang sama selalu terulang di sepanjang generasi dunia. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan karena punya rencana karya penyelamatan untuk umat manusia, sehingga kita terbebas dari belenggu yang terus-menerus mengikat manusia di dalam lingkaran dosa. Dan kita tidak kedapatan bercacat untuk terus masuk ke kehidupan selanjutnya. Dengan wajah yang tidak terselubung, kita punya keberanian untuk bermegah di dalam Tuhan yang mengangkat kita untuk jadi kepala dan bukan ekor. Dan akan selalu naik dan tidak akan pernah turun untuk menikmati hadirat Tuhan yang penuh dengan kasih sampai selama-lamanya. Mimpi kedua yang dilihat Henokh pun berakhir karena itu bukan mimpi biasa, tapi wahyu yang dilihat Henokh ketika tubuhnya diangkat dan diajak melihat berbagai macam rahasia dunia di alam roh yang semuanya saling terhubung satu sama lain. Dari awal sampai akhir yang gak bisa dibatasi sama ruang dan waktu dan pikiran manusia yang terbatas, karena hanya roh yang bisa menilai segala sesuatu yang rahasia dan tersembunyi yang gak bisa dijelasin dengan pikiran dan lidah daging manusia. Karena Roh Kudus memang gak terbatas. Dia sudah paham duluan sebelum panca indera kita bisa mencerna semua wahyu dan nubuat yang disampaikan. Dan sekarang kami akhirnya paham kenapa kitab Henokh alurnya maju mundur, ditulis secara acak dan gak sesuai timeline. Alasannya karena semua wahyu ini saling terhubung dari awal sampai akhir, gak bisa dibatasi dengan timeline. Dan untuk memahami literatur Apocalypse memang harus paham tipologi atau pola-pola tertentu dengan tema yang sama. Makanya referensi silang Alkitab dan kitab Henokh ada banyak banget dan semuanya saling terhubung satu sama lain. Buat yang belum paham, analoginya kayak otak kita yang baru aja jalan beberapa langkah ke depan, tapi roh kita udah melesat duluan ratusan kilometer ke depan dan ke belakang. Makanya dalam kitab Wahyu, Roh Kudus disebut Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, karena roh menyelidiki segala sesuatu, menilai segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi yang gak bisa dinilai dengan panca indera manusia yang terbatas. Makanya untuk memahami kitab Henokh tidak bisa ditafsirkan secara harfiah cuma dari pikiran manusia, tapi juga harus dilihat dari mata rohani, supaya yang tersembunyi itu bisa tersingkap, bisa di-reveal, seperti ngelihat udang di balik batu tanpa harus nyingkirin batu itu untuk ngelihat udangnya gitu. Karena gak ada sesuatu yang tersembunyi yang akan dinyatakan, dan gak ada sesuatu yang rahasia yang akan diketahui dan diumumkan. Makanya selalu perhatikan cara kita mendengar, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Buat teman-teman Kristen pasti udah lebih paham sama apa yang kami sampaikan. Hanya orang-orang benar yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah dapat bagian di dalam pekerjaan Roh Kudus yang tahu kalau kata-kata kami memang terbatas, lidah daging kami memang terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas, dan di dalam kelemahan daging inilah kami berusaha untuk jelasin semua yang tertulis dalam kitab Henokh dengan kapasitas pikiran kami. Karena nggak semua orang punya karunia roh, dan apapun yang kami sampaikan di sini tidak akan bisa diterima sama semua orang. Jadi sampai di sini, supaya akal budi kita juga paham, aku akan jelasin ulang secara singkat rangkuman yang aku bahas di part terakhir ini sesuai timeline aslinya. Jadi kalau misalnya kalian punya bukunya, kalian bisa cek sendiri di pasal 93 dan pasal 91. Di situ Henokh jelasin tentang pembagian masa, waktu, dan zaman sesuai dengan timeline yang berurutan secara kronologis dari awal sampai akhir. Karena Henokh ngasih tahu kalau generasi dunia dari awal penciptaan sampai generasi kekekalan di langit dan bumi yang baru ternyata dibagi dalam waktu 10 minggu. Bukan secara harfiah, tapi 10 minggu yang dimaksud di sini yaitu periode pembagian zaman. Jadi harus singkirin dulu pemahaman kalender manusia yang kita pakai sekarang, karena menurut Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun sebagai perbandingan. Intinya di sini kalender Tuhan dengan manusia beda jauh, nggak bisa disamain. Karena menurut kitab Henokh, minggu pertama dimulai dari penciptaan dunia sampai ke zamannya Henokh. Ini bisa kalian nonton mulai dari video part 4 sampai part 6. Lalu di minggu kedua dimulai setelah Henokh diangkat ke surga dan bumi lagi dalam masa kesusahan karena ulah The Watcher dan Nephilim. Sampai akhirnya Tuhan menghukum bumi dengan peristiwa banjir besar, dan minggu kedua ini diakhiri dengan tanda pelangi setelah Nuh nerima perjanjian dengan Tuhan.
Ini bisa kalian cek di video part 6 sampai part 7. Habis itu kita masuk di minggu ketiga waktu anak-anak Nuh melanggar perjanjian dan saling rebut hak ulayat sampai akhirnya muncul Raja Nimrod yang bangun Menara Babel. Minggu ketiga ini berakhir setelah Menara Babel runtuh dan Abraham dipilih Tuhan untuk dipanggil keluar supaya jadi orang yang terpilih, dan ini bisa kalian lihat di video part 7 sampai part 8. Setelah itu kita masuk di minggu keempat yang dimulai setelah perjanjian Tuhan dengan Abraham sampai ke zamannya Musa, ketika Tuhan menyatakan hukum Taurat ke bangsa Israel, yang bisa kalian nonton mulai dari video part 9 sampai part 11. Kemudian kita masuk di minggu kelima yang dimulai setelah bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian sampai di zaman Raja Salomo waktu bait suci pertama dibangun di Yerusalem. Habis itu kita masuk di minggu ke-6 yang dimulai setelah pembangunan bait suci pertama. Di minggu ke-6 ini Elia diangkat ke surga dan diluputkan dari malapetaka di masa depan. Di zamannya Raja Nebukadnezar waktu kerajaan Babel menaklukkan Yerusalem dan bait suci pertama dihancurkan. Inilah akhir dari minggu ke-6. Habis itu masuk di minggu ke-7 di zaman Zerubabel, Ezra, dan Nehemia waktu mereka sudah kembali dari pengasingan dan membangun bait suci kedua. Minggu ke-7 ini diakhiri dengan 400 tahun masa sunyi waktu orang-orang Israel pada memberontak sama Tuhan dan mata mereka dibutakan sama para fallen angel. Tapi setelah itu anak manusia dinyatakan ke dalam dunia untuk menginvasi kerajaan gelap yang ada di bawah pemerintahan 70 gembala sesat. Sampai akhirnya invasi kerajaan Allah itu diperluas dan diberitakan sampai ke ujung bumi, sehingga genaplah jumlah orang-orang benar, yaitu warga kerajaan Allah yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Inilah akhir dari minggu ke-7 seperti yang sudah dibahas di video part 12. Jadi sekarang kita semua yang hidup di zaman ini, termasuk kalian semua yang sekarang pada nontonin video ini, kita udah ada di zaman eklesia atau zaman gereja di akhir tahun 2024. Setelah kedatangan pertama anak manusia yang menurut kitab Henokh, kita ada di hari terakhir dari minggu ke-7. Udah malam, udah diambang pintu, dan kita udah masuk ke zaman penyesatan. Jadi tinggal tunggu waktunya aja sampai eklesia atau mempelai wanita ngalamin rapture. Jadi kalau kita ini udah tahu masa sekarang ini udah ada di hari terakhir dari minggu ke-7 dan udah ada di malam hari, artinya matahari udah mau terbit. Karena itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah anak manusia sebagai perlengkapan senjata terang dan berjuang di peperangan rohani sebagai prajurit yang tidak memusingkan soal-soal penghidupannya, supaya dia berkenan kepada komandannya, yaitu singa Yehuda. Karena habis ini kita masuk di masa kesusahan besar. Di situ akan muncul krisis global yang bikin sang Antichrist bangkit sebagai pemenang yang berhasil ngatasin krisis global itu sampai semua bangsa-bangsa bergabung di bawah satu pemerintahan, satu budaya, satu agama, satu bahasa, satu penguasa, dan Antikris itu yang akan jadi raja dunia. Di 3,5 tahun pertama, memang Antichrist masih dianggap Mesias, dilulukan seperti pahlawan. Terus muncul nabi palsu yang merintahin semua orang buat nerima tanda binatang 666. Lalu nabi palsu itu menghasut dunia supaya menyembah Antikris dan fallen angel. Dan siapapun yang gak nerima tanda binatang ini bakalan dibunuh. Orang-orang benar yang masih tinggal di bumi imannya diuji. Ada yang nolak keras tanda itu dan rela jadi martir, tapi ada juga yang melepaskan imannya dan murtad karena mau nyari selamat di dunia yang fana. Jadi ini masa-masa baptisan roh dan api. Lalu Henokh dan Elia dikirim ke bumi sebagai saksi Allah yang memicu terjadinya revival di tengah masa pemerintahan Antikristus. Nah, di sini kita udah mulai masuk di periode 3,5 tahun berikutnya karena terjadi masa pedang, yaitu damai sejahtera yang diambil dari muka bumi karena masing-masing orang akan saling membinasakan. Bahkan sesama keluarga sendiri bisa saling bunuh karena bencana kelaparan dan krisis ekonomi. Kecuali untuk orang-orang pilihan yang sudah nerima materai Allah karena bakal diluputkan dari bahaya. Jadi makin hari dunia makin tambah kacau dan bukannya kembali ke jalan Tuhan, tapi orang-orang pada nggak mau bertobat sampai akhirnya Tuhan menghukum bumi dengan berbagai macam tulah atau malapetaka. Dan sama seperti Fir'aun yang selalu bebal dan keras hati, orang-orang di zaman ini juga tetap nggak mau tobat sampai Tuhan sendiri yang datang ke bumi sebagai singa Yehuda bersama dengan para malaikat, orang-orang kudus, dan orang-orang benar yang sudah diangkat sebelum masa pemerintahan Antikristus.
Lalu Henokh, Elia, dan orang-orang pilihan yang sudah dimateraikan tanda Allah juga ngalamin transfigurasi tubuh untuk menyiapkan jalan bagi raja di atas segala raja dan menyambut kerajaan Allah yang kekal. Dan di sini kita masuk ke minggu ke-8 setelah kedatangan Anak Manusia sebagai singa Yehuda yang membawa keadilan dan penghakiman, sekaligus mengkudeta kerajaan dunia dengan kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Minggu ke-8 ini berakhir setelah terjadi perang Armageddon dan kita masuk di minggu ke-9 di mana penghakiman dunia terjadi di Bukit Sion. Lalu orang-orang berdosa dihukum di lembah Ben Hinnom. Dan minggu 9 ini berakhir setelah masa 1000 tahun kerajaan mesianik. Lalu kita masuk ke minggu terakhir atau minggu ke-10. Di mana ini adalah hari penghakiman besar atau hari penghakiman terakhir yang sifatnya universal, makanya orang fasik dan orang berdosa dibangkitkan di hari kebangkitan kedua ini hanya untuk dihakimi, lalu semua fallen angel yang diikat di dalam Tartarus dilepaskan untuk dihakimi. Tapi di sini mereka dapat celah untuk melakukan pemberontakan terakhir dan ngerahin semua kekuatan mereka untuk ngumpulin pasukan orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang murtad, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, dan orang-orang yang menyangkal Anak Manusia di hari kebangkitan. Tapi semua itu tidak ada gunanya karena hanya dalam satu serangan aja Tuhan bisa menghanguskan mereka semua, lalu dihakimi di pengadilan tahta putih, dan mereka dimasukin ke dalam lautan api atau kematian kedua. Jadi itulah ending bagi orang-orang yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan. Sedangkan untuk orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, malah ini jadi awal dari sesuatu yang baru di generasi kekekalan yang diciptakan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, semua itu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dari dalam hati. Di sana Tuhan akan menghapus semua air mata mereka. Maut dan kerajaan maut tidak akan ada lagi karena sudah dibinasakan dalam lautan api abadi. Karena itu tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, karena segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Dan sampai saat itu tiba, kita yang hidup di masa sekarang ini sudah dikasih pilihan, udah di spoiler dari jauh-jauh hari, semuanya kembali lagi ke kita. Mau ambil bagian sebagai pemenang dalam karya penyelamatan Tuhan yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, atau justru ikut tersesat di tengah arus dunia dan jadi bagian dari kumpulan orang-orang yang kalah. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita semua untuk beroleh selamat, supaya kita merenungkan dan mengingat perintah Tuhan sebagai juru selamat yang sudah disampaikan Henokh. Orang-orang pilihan, para nabi dan rasul-rasul yang jadi saksi kalau Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tapi ia sabar terhadap kita semua karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita sudah dinubuatkan, kita sudah diperingatkan, kita sudah diberi pilihan. Sekarang semua itu kembali lagi ke kehendak bebas kita. Yang punya mata, hendaklah dia melihat, dan yang punya telinga, hendaklah dia mendengar. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Amin.
Akhirnya series Kitab Henokh yang selama ini kita nanti-nantikan ternyata selesai juga di episode kali ini. Dan kalau dihitung dari awal, total keseluruhan series ini jumlahnya ada 14 video. Termasuk video pengantar Kitab Henokh yang pertama kali aku bahas 1,5 tahun yang lalu. Gak nyangka banget kalau pembahasan Book of Enoch itu bisa sampai sepanjang ini. Benar-benar di luar ekspektasi kami sih. Ini jadi project terpanjang dan terlama di channel ini. Buat yang udah ngikutin pembahasan ini dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini, kira-kira pesan dan kesan apa aja nih Geeks yang udah kalian dapat? Kalau dari scriptwriter aku, Chico Francisco, yang nyusun pembahasan ini dari awal, dia tidak expect banget kalau sampai sejauh ini. Ini yang kayak aku bilang di tadi nih, ini curhatan dia nih. Awalnya dia mikir kalau ini cuma seperti pembahasan biasa, kayak nyeritain kisah-kisah demonologi yang udah pernah aku bahas sebelumnya. Ternyata waktu dia pelajarin isinya benar-benar rumit dan kompleks. Dia nggak cuma dapat pengetahuan mind-blowing yang isinya daging, tapi juga dapat sesuatu yang lebih besar, yang hanya bisa dinilai dengan roh. Karena kalau baca kitab ini pakai pikiran kedagingan manusia pasti nggak akan terungkap, tidak akan tersingkap, dan pembahasannya bakalan melenceng dari koridor, bisa menggoncang iman. Untuk orang-orang Kristiani tentunya yang nggak teguh imannya waktu nonton video ini bisa-bisa disesatkan sama rupa-rupa angin pengajaran. Karena kami bisa aja membuka celah supaya iblis bisa masuk untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi karena kasih karunia Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus, tim kami bisa menyelesaikan pembahasan ini sampai akhir dengan tetap ada di dalam tracknya Tuhan, yaitu di dalam hikmat Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Ini semua aku lagi bacain suratnya Chico ya. Makasih juga untuk semua orang yang terlibat di belakang layar ya, yang bantu nyusun pembahasan ini, terutama dari Francisco, Paul Bona yang bantu nyari ilustrasi, Iwan Steven yang menerjemahkan Book of Enoch ke dalam bahasa Indonesia. Mereka sebagai saksi yang tahu proses dibalik semua pengerjaan kitab Henokh ini, karena hanya dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara bisa dinyatakan sah. Scriptwriterku bilang dia menyerahkan diri dia sendiri untuk diuji sama semua orang dengan wajah yang tidak terselubung. Dan kalau misalnya kalian masih setia nonton video ini sampai sekarang ini, kesimpulan akhir yang harus ditanamkan dalam hati kita yaitu jangan pernah anggap semua yang kami sampaikan ini sebagai kebenaran mutlak. Karena sekalipun kami punya karunia untuk bernubuat dan punya pengetahuan untuk menyingkapkan rahasia, semua itu pada akhirnya tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Karena kita punya kehendak bebas, kita bisa milih sendiri mau percaya apa enggak, dan semua yang udah dibahas di sini jangan diterima mentah-mentah, harus disaring dulu, diuji lagi kebenarannya, karena nubuat kami terbatas, hikmat manusia terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Ini pesan dari scriptwriter aku secara pribadi sebagai saksi Kristus yang punya keberanian untuk menyampaikan kabar baik, katanya. Dia bilang, kami tegaskan sekali lagi buat yang punya kepercayaan lain, anggap aja ini cuma dongeng dan omong kosong, anggap aja scriptwriter aku sebagai orang bodoh yang secara pikiran manusia lebih mementingkan ego dan kepentingan diri sendiri karena membawa arah pembahasan kitab Henokh ini secara tidak netral, tidak seperti pembahasan video-video lainnya. Dan scriptwriter aku cukup keras kepala sih. Pokoknya skrip kali ini dia mau total. Dia yakin kalau dia tidak akan bisa menyenangkan hati semua orang karena dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran. Dan pada akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami ada salah kata, salah interpretasi, salah tafsir, dan tidak sempurna dalam membawakan pembahasan series ini. Semua kami kembalikan ke kalian, pilihan akhir ada di tangan kalian. Terima kasih juga untuk editor aku yang terlepas dari tim Chico, jadi tim aku punya tim sendiri. Editor aku, Dika, juga udah susah payah dalam mengedit konten ini meskipun beliau muslim tapi luar biasa ya. Terima kasih. Aku punya tim yang solid dan tim yang saling toleransi. Semoga kita semua, rakyat Indonesia, bisa lebih toleransi lagi dalam kehidupan sehari-hari ya. Intinya semoga video ini menyentuh pikiran dan jiwa kalian, dan terima saja yang baiknya, buang aja yang buruknya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bless you all. Henokh selesai. See you next
next kita bikin series panjang apa lagi ya? Komen di bawah. Makanya setelah anak manusia dinyatakan di tengah-tengah dunia orang yang gelap. Kok orang sih? Jadi, itu tanda-tanda penyimpangan alam yang terjadi di zaman akhir. Dan beberapa di antaranya udah terjadi karena bisa... Ulang. Kami tidak bermaksud untuk menyudutkan suatu denominasi. Jadi pesan ini udah jelas dan untuk generasi kita lah Henokh nulis. Padahal firman Tuhan menentang semua keinginan dari Karena firman Tuhan jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Lalu melepas semua fallen angel.